Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, selamat datang di video pembukaan kelompok kami. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Syafira Najwa, Nurul Hidayati, Nurul Huda, dan Lydia. Dalam video ini kami akan membahas topik aset tetap yang telah kami kerjakan bersama. Aset tetap menurut PSAP 07 paragraf 1 ialah aset terwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan atau yang dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Salah satu kriteria dari aset ini dapat dikategorikan sebagai aset tetap adalah nilainya yang besar. Kalaupun nilai per unitnya kecil, dapat langsung dikelompokkan sebagai persediaan. Yang termaksud dalam aset tetap pemerintahan adalah: pertama, aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintahan lainnya, universitas, dan kontraktor. Kedua, hak atas tanah. Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai oleh dikonsumsi dalam operasi pemerintah seperti bahan material dan perlengkapan suplai. Dalam PSAP 07 paragraf 15 hingga 19 jelas dikatakan kalau aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria. Pertama, masa manfaat lebih dari 12 bulan. Aset tetap harus memberikan manfaat ekonomi masa depan, baik secara langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat ini dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja. Kepastian manfaat ekonomi ini hanya dapat dipastikan bila entitas menerima manfaat dan risiko terkait aset tersebut. Kedua, biaya perolehan dapat diukur secara andal. Pengukuran biaya perolehan dianggap andal jika ada transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset. Untuk aset yang dibangun sendiri, biaya dapat diukur berdasarkan transaksi eksternal yang melibatkan bahan baku, tenaga kerja, dan biaya konstruksi lainnya. Ketiga, tidak dimaksudkan untuk dijual. Aset tetap diperoleh untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan tidak untuk dijual dalam operasi normal entitas. Keempat, diperoleh atau dibangun untuk digunakan. Pengakuan aset tetap dianggap andal jika aset telah diterima atau hak kepemilikannya telah berpindah. Bukti perpindahan hak kepemilikan bisa berupa sertifikat tanah atau bukti kepemilikan kendaraan. Jika proses administrasi belum selesai, aset tetap diakui ketika ada bukti penguasaan seperti pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah. Berdasarkan PSAP nomor 7 paragraf 20, aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Harga perolehan atas tanah meliputi harga beli, pajak penjualan, perizinan dan badan pemerintah, komisi makelar, biaya balik nama, biaya survei. Harga perolehan atas bangunan meliputi harga bangunan, biaya jasa arsitek, biaya tenaga kerja konstruksi, biaya asuransi selama periode konstruksi, pajak penjualan, bunga atas pinjaman untuk konstruksi perbaikan dari badan pemerintah. Harga perolehan atas mesin, peralatan, termasuk kendaraan, komputer, biomebler, meliputi harga beli, pajak yang tidak dapat dikreditkan, perbaikan mesin bekas, biaya angkut, instalasi, pengujian, asuransi selama perjalanan praktikan, rekondisi, izin dari badan-badan pemerintah. Prosedur akuntansi aset tetap adalah proses pencatatan dan pelaporan aset yang dimiliki dan digunakan oleh SKPD untuk operasionalnya seperti komputer, kendaraan, dan tanah. Proses ini penting untuk memastikan aset dikelola dengan baik dan akuntabel. Tujuannya untuk melacak dan mengendalikan aset tetap, menyajikan informasi yang akurat tentang aset di neraca dan laporan keuangan, memastikan
kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan berdasarkan bukti tersebut. PPK atau SKPD membuat bukti memorial. Bukti kebutorial tersebut dapat dikembangkan membuat bukti sesuai dengan kebutuhan yang sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai jenis atau nama aset tetap, kode rekening yang terkait, klasifikasi aset tetap, nilai aset tetap, tanggal transaksi berdasarkan Permendagri nomor 13 tahun 2006. Transaksi-transaksi tersebut secara garis besar digolongkan dalam dua kelompok, yaitu penambahan nilai aset, pengurangan nilai aset. Pencatatan aset dimulai dengan adanya bukti transaksi yang berupa berita acara penerimaan barang, berita acara serah terima barang, berita acara penyelesaian pekerjaan. Pengklasifikasian aset tetap itu terbagi, yang pertama ada tanah. Menurut Buletin Teknis Nomor 2 tentang penyusunan neraca awal pemerintah daerah, tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam perkiraan tanah, termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan irigasi, dan jaringan. Untuk membukukan nilai tanah dapat dilakukan berdasarkan yang pertama nilai perolehan, yang kedua nilai wajar atau harga pasar, yang ketiga NJOP, dan yang keempat nilai appraisal dari perusahaan jasa penilaian resmi atau tim penilaian yang kompeten. Selanjutnya yaitu ada peralatan dan mesin. Menurut Buletin Teknis Nomor 2 tentang penyusunan neraca awal pemerintah daerah, peralatan dan mesin mencakup antara lain alat berat, alat ukur, alat bengkel, alat pertanian, alat kantor, alat rumah tangga, alat studio, komunikasi, pemancar, alat kedokteran, alat kesehatan, laboratorium, alat persenjataan, komputer, alat eksplorasi, alat pemboran, alat pengolahan pemurnian, alat bantu eksplorasi, alat keselamatan kerja, alat peraga, dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap digunakan. Untuk membukukan nilai peralatan dan mesin dapat dilakukan berdasarkan yang pertama nilai perolehan, yang kedua nilai wajar dan harga pasar, yang ketiga nilai appraisal dari perusahaan jasa penilaian resmi atau tim penilaian yang kompeten, dan yang keempat standar harga yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah yang berwenang dengan memakai perhitungan teknis. Kemudian ada gedung dan bangunan. Menurut Buletin Teknis Nomor 2 tentang penyusunan neraca awal pemerintahan daerah, gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli dan dibangun dengan maksud yang digunakan dalam kondisi operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung monumen, bangunan menara, rambu-rambu, dan rambu-rambu. Pembukuan nilai gedung dan bangunan dapat dilakukan berdasarkan yang pertama nilai perolehan, yang kedua nilai wajar atau harga pasar, yang ketiga NJOP, dan yang keempat nilai appraisal dari perusahaan jasa penilaian resmi atau tim penilaian yang kompeten. Selanjutnya itu ada jalan irigasi dan jaringan. Menurut Buletin Teknis Nomor 2 tentang penyusunan neraca awal pemerintah daerah, jalan irigasi dan jaringan mencakup jalan irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Jalan irigasi dan jaringan di neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan. Perkiraan ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk membangun jalan, irigasi, dan jaringan. Tanah yang dibutuhkan untuk keperluan ini dimasukkan ke dalam perkiraan tanah. Untuk membukukan nilai jalan, irigasi, dan jaringan dapat dilakukan berdasarkan yang pertama nilai perolehan, yang kedua nilai wajar dan menggunakan standar biaya yang dikeluarkan oleh instansi pemerintahan yang berwenang dengan memakai perhitungan teknis. Kemudian selanjutnya itu ada aset tetap lainnya. Menurut Buletin Teknis Nomor 2 tentang penyusunan neraca awal pemerintah daerah, aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap yang dijelaskan sebelumnya, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintahan dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan, buku dan
dan barang bercorak, seni atau budaya olahraga. Untuk membukukan nilai aset tetap lainnya dapat dilakukan berdasarkan yang pertama nilai perolehan dan yang kedua nilai wajar. Selanjutnya itu ada konstruksi dalam pengerjaan. Menurut Buletin Teknis nomor 2 tentang penyusunan neraca awal pemerintah daerah, konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam pembangunan yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun, dan konstruksi dalam pengerjaan dicatat sebagai nilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam proses seluruhnya. Selanjutnya kita masuk ke bagian ilustrasi aset tetap. Yang pertama, transaksi pembelian tanah. Pada tanggal 3 Maret 2013 dilakukan pembelian tanah seluas 1000 meter persegi seharga 500.000 per meter persegi yang telah dilakukan pembayaran dengan SPM LS nomor 2120 dan SP2D nomor 501. Selain biaya pembelian tanah, dikeluarkan pula biaya pengukuran tanah sebesar 2 juta dengan SPM LS nomor 2122 dan SP2D nomor 503, biaya sertifikasi tanah sebesar 5 juta dengan SPM LS nomor 2122 dan SP2D nomor 503, biaya penimbunan tanah sebesar 2.500.000 dengan SPM LS nomor 2122 dan SP2D nomor 503, biaya fit-in pengadaan tanah sebesar 5 juta dengan SPM LS nomor 2125 dan SP2D nomor 506. Bendahara barang berdasarkan data yang ada melakukan pencatatan atas nilai tanah sebagai berikut. Biaya pembelian tanah 500 juta rupiah, biaya pengukuran tanah 2 juta rupiah, biaya sertifikat tanah 5 juta rupiah, biaya penimbunan tanah 2.500.000 rupiah, biaya fit-in pengadaan tanah 5 juta rupiah, harga perolehan tanah jadinya 514.500.000 rupiah. Jurnal pembelian atas tanah. Yang pertama adalah laporan operasional pada tanggal 3 Maret 2013, yaitu belanja modal tanah sebesar 514.500.000 rupiah di debit dan estimasi perubahan sal sebesar 514.500.000 rupiah di kredit. Kemudian ada laporan realisasi anggaran pada tanggal 3 Maret 2013, tanah sebesar 514.500.000 rupiah di debit dan kas di kas daerah sebesar 514.500.000 rupiah di kredit. Selanjutnya itu ada transaksi pembelian peralatan dan mesin komputer. Pada tanggal 3 April 2013 dilakukan pembelian 20 unit komputer senilai 200 juta dan telah dilakukan pembayaran dengan SPM LS nomor 2125 dan SP2D nomor 545. Jurnal transaksi pembelian atas peralatan dan mesin komputer adalah laporan operasional pada tanggal 3 April 2013, komputer senilai 200 juta di debit dan kas di kas daerah sebesar 200 juta di kredit. Kemudian ada laporan realisasi anggaran pada tanggal 3 April 2013, belanja modal komputer sebesar 200 juta di debit dan estimasi perubahan sal sebesar 200 juta di kredit. Transaksi pembelian gedung dan bangunan pada tanggal 8 April 2013 telah diselesaikan pembangunan gedung senilai 10.500.000 juta rupiah dan telah dilakukan pembayaran dengan SPM LS nomor 2130 dan SP2D nomor 601. Selain biaya pembelian tanah, dikeluarkan pula biaya fit-in pengadaan tanah sebesar 45 juta rupiah dengan SPM LS nomor 2135 dan SP2D nomor 606. Jurnal transaksi pembelian atas gedung dan bangunan adalah yang pertama laporan operasional pada tanggal 8 April 2013, gedung dan bangunan sebesar 10.545 juta rupiah di debit dan kas di kas daerah sebesar 10.545 juta rupiah di kredit. Kemudian ada laporan realisasi anggaran pada tanggal 8 April 2013,
belanja modal gedung dan bangunan sebesar 10.545.000.000 di debit dan estimasi perubahan sal sebesar 10.545.000.000 rupiah di kredit. Baik, selanjutnya ada transaksi pembelian jalan, irigasi, dan jaringan jalan raya. Pada tanggal 10 April 2013 dilakukan pembangunan jalan raya dan telah dilakukan pembayaran untuk termin pertama sebesar 10 miliar rupiah dengan SPM 2450 dan SP2D 610. Sementara pembayaran termin terakhir sebesar 5 miliar rupiah dengan SPM 2650 dan SP2D 700 pada tanggal 10 Oktober 2013 untuk pembayaran termin terakhir. Lalu dibuat jurnal atas transaksi pembangunan jalan raya, irigasi, dan jaringan jalan raya untuk laporan operasionalnya untuk pembayaran termin pertama, yaitu pada 10 April 2013 uang muka pembangunan jalan raya di debit sebesar 10 miliar dan kas di kas daerah sebesar 10 miliar rupiah di kredit. Selanjutnya ada laporan realisasi anggarannya untuk pembayaran termin pertama, belanja modal pembangunan jalan raya di debit 10 miliar rupiah dan estimasi perubahan sal di kredit sebesar 10 miliar rupiah. Kemudian dibuat laporan operasionalnya untuk pembayaran termin kedua, yaitu uang muka pembangunan jalan raya sebesar 5 miliar rupiah dan dikredit kas di kas daerah sebesar 5 miliar rupiah. Lalu ada juga laporan realisasi anggarannya untuk pembayaran termin kedua, belanja modal pembangunan jalan raya sebesar 5 miliar rupiah dan estimasi perubahan sal sebesar 5 miliar rupiah. Selanjutnya ada transaksi pembelian aset tetap lainnya. Pada tanggal 25 April 2013 telah dilakukan pembelian alat kesenian senilai 50 juta dan buku perpustakaan senilai 25 juta dengan SPM LS nomor 2550 dan SP2D nomor 711. Jurnal untuk transaksi pembelian atas aset tetap lainnya adalah jadi dijumlahkan antara alat kesenian dan juga buku perpustakaan. Untuk tanggal 25 April 2013 pada laporan operasional, jurnalnya aset tetap lainnya di debit sebesar 75 juta dan dikredit kas di kas daerah. Untuk laporan realisasi anggarannya di debit belanja modal aset tetap lainnya sebesar 75 juta dan dikredit estimasi perubahan sal sebesar 75 juta rupiah. Selanjutnya ada transaksi konstruksi dalam pengerjaan. Pada tanggal 15 Mei 2013 dilakukan pembangunan gedung dan telah dilakukan pembayaran termin pertama sebesar 12 miliar dengan SPM 2450 dan SP5D 610 dan pembayaran termin kedua sebesar 5 miliar rupiah dengan SPM 2650 dan SP2D 700. Dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2013 untuk pembayaran termin kedua. Jadi dibuat jurnal atas transaksi pembangunan gedung, yaitu konstruksi dalam pengerjaan. Di kas di debit uang muka pembangunan gedung sebesar 12 miliar rupiah dan dikredit kas di kas daerah sebesar 12 miliar rupiah. Selanjutnya pada laporan realisasi anggarannya pada tanggal 15 Mei 2013 di debit belanja modal pembangunan gedung sebesar 12 miliar dan dikredit estimasi perubahan sal sebesar 12 miliar rupiah. Selanjutnya pada laporan operasional pembayaran untuk termin kedua pada tanggal 12 Oktober 2013 di debit uang muka pembangunan gedung sebesar 5 miliar rupiah dan dikredit kas di kas daerah sebesar 5 miliar rupiah. Selanjutnya ada juga laporan realisasi anggarannya di debit belanja modal pembangunan gedung sebesar 5 miliar rupiah dan dikredit estimasi perubahan sal sebesar 5 miliar rupiah. Selanjutnya, sampai akhir 2013 diketahui pekerjaan pembangunan gedung belum selesai, yang membuat pekerjaan pembangunan ini akan dilanjutkan pada tahun 2014. Dalam penyusunan neraca akan dibuat atas transaksi atas konstruksi dalam pengerjaan. Jurnalnya atas transaksi konstruksi dalam pengerjaan untuk pembangunan gedung, yaitu dijumlahkan dari sebelumnya, yaitu pembayaran termin pertama dan yang kedua, yaitu pada laporan operasional tanggal 31 Desember 2013 di debit konstruksi dalam pengerjaan gedung sebesar 17 miliar rupiah dan dikredit gedung dan bangunan sebesar 17 miliar rupiah, dan pada laporan realisasi anggarannya tidak ada jurnal. Selanjutnya pada tanggal 15 Mei 2014 dilakukan pembayaran termin terakhir atau yang ketiga kalinya sebesar 3 miliar rupiah dengan SPM 075 dan SP2D 085. Berdasarkan data yang dimiliki pengelolaan aset didapatkan informasi bahwa selain nilai tersebut terdapat juga biaya fee tim pengadaan gedung sebesar 150 juta rupiah. Lalu dibuat jurnal transaksinya, yaitu pada laporan operasionalnya pada tanggal 15 Mei 2014 di debit uang muka pembangunan gedung sebesar 3 miliar rupiah untuk pembayaran terakhir dan biaya fee tim pengadaan gedungnya sebesar 150 juta dan di kreditnya adalah 3 juta kasih kas daerah sebesar 3 miliar 150 juta. Pada laporan realisasi anggarannya untuk belanja modal pembangunan gedung 3 miliar rupiah di debit, di debit juga biaya tim fee pengadaan gedung yaitu sebesar 150 juta di debit dan di kredit estimasi perubahan sal sebesar 3 miliar 150 juta.
Selanjutnya, pembangunan gedung ini dinyatakan selesai pada tanggal 30 Mei 2014. Jurnal atas transaksi konstruksi dan pengerjaan yang direklasifikasikan menjadi aset tetap adalah ini adalah penjumlahan dari transaksi yang sebelumnya, yaitu pembayaran termin pertama, kedua, sampai yang terakhir, dengan juga pembayaran fee pengadaan gedung. Jadi jumlahnya adalah pada laporan operasional 30 Mei 2014, yaitu gedung dan bangunan sebesar 20 miliar 150 juta dan dikredit kas di kas daerah sebesar 20 miliar 150 juta. Lalu pada laporan realisasi anggarannya, belanja modal gedung dan bangunan sebesar 20 miliar 150 juta dan dikredit estimasi perubahan saldo sebesar 20 miliar 150 juta. Selanjutnya ada transaksi pembelian aset tetap oleh SKPD. Pada tanggal 1 Mei 2014, Dinas Kesehatan Kabupaten Dharma Persada membeli papan tulis elektronik untuk ruang rapat seharga 3 juta, dan agar papan tulis dapat digunakan, ada biaya tambahan seperti biaya pengangkutan dan biaya instalasi papan tulis, masing-masing sebesar 100.000 dan 150.000. Maka dari itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Dharma Persada akan mencatat harga perolehan papan tulis elektronik tersebut sebesar 3.250.000. Jurnalnya adalah pada laporan operasional pada tanggal 1 Mei 2014, di debit papan tulis elektronik sebesar 3.250.000 dan dikredit kas di bendahara pengeluaran sebesar 3.250.000. Dan pada laporan realisasi anggaran, di debit belanja modal papan tulis elektronik sebesar 3.250.000 dan dikredit estimasi perubahan saldo sebesar 3.250.000. Selanjutnya ada transaksi donasi aset tetap. Jadi pada tanggal 1 Mei 2014, pemerintah Kabupaten Duta Bayangkara memperoleh donasi dari pemerintah daerah Provinsi Kota Tua berupa 7 mobil jenis minibus L300 dengan nilai wajarnya 110 juta per unitnya. Aset donasi ini kemudian diserahkan kepada SKPD. Jadi jurnal atas transaksi tersebut adalah pada laporan operasionalnya pada tanggal 1 Mei 2014, mobil minibus L300 sebanyak 7 unit didebit sebesar 770 juta yang itu diperoleh dari nilai wajar dikali 7 unit mobil, yaitu hasilnya sebesar 770 juta, dan dikredit ada pendapatan donasi dari pemerintah daerah Provinsi Kota Tua pada LO sebesar 770 juta. Lalu pada laporan realisasi anggarannya tidak ada jurnal. Selanjutnya, ada transaksi perolehan aset tetap secara gabungan. Pada tanggal 20 Mei 2014, pemerintah daerah Kabupaten Kota Lama membeli tanah beserta bangunannya seharga 500 juta, penilaian independen menaksir nilai tanah sebesar 125 juta, dan nilai bangunan sebesar 375 juta. Jurnalnya adalah pada laporan operasional, pada tanggal 20 Mei 2014, di debit tanah sebesar 125 juta, gedung sebesar 375 juta, dan dikredit kas di bendahara pengeluaran sebesar 500 juta. Pada LRA-nya, di tanggal yang sama, belanja modal tanah didebit sebesar 125 juta, didebit juga belanja modal gedung sebesar 375 juta, dan dikredit estimasi perubahan saldo sebesar 500 juta. Selanjutnya, pada transaksi yang terakhir, yaitu transaksi perolehan aset tetap dari pertukaran. Pada awal tahun 2014, pemerintah daerah Kabupaten Kota Lama melakukan aktivitas tukar guling tanah. Nilai pasar tanah yang akan ditukar adalah 100 juta, sementara nilai pasar tanah yang diperoleh adalah 150 juta. Kekurangan dana sebesar 50 juta akan dibayar tunai dengan dana yang telah dianggarkan dalam belanja modal. Jurnalnya pada LO, pada tanggal 1 Januari 2014, tanah baru didebit sebesar 150 juta, dikredit tanah lama sebesar 100 juta, dan kas di bendahara pengeluaran sebesar 50 juta. Selanjutnya pada laporan LRA-nya, didebit belanja modal tanah sebesar 50 juta dan dikredit estimasi perubahan saldo sebesar 50 juta. Selanjutnya ada kapitalisasi aset tetap. Setelah perolehan masih terdapat biaya-biaya yang mungkin muncul selama penggunaan aset tetap, contohnya biaya pemeliharaan, penambahan, dan penggantian atau perbaikan. PSAP nomor 7 paragraf 49 menyatakan bahwa pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. Maka dari itu, pengeluaran yang akan mendatangkan manfaat lebih dari satu periode akuntansi termasuk dalam kategori belanja modal seperti penambahan 1 unit AC, penambahan teras gedung yang telah dimiliki. Jumlahnya demikian juga halnya dengan pengeluaran yang akan menambah efisiensi, contohnya seperti memperpanjang umur aset serta meningkatkan kapasitas atau mutu produksi. Berdasarkan Permendagri nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah, suatu pengeluaran setelah perolehan atau pengeluaran pemeliharaan akan dikapitalisasi jika memenuhi kriteria, yaitu manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara bisa bertambah ekonomis, efisien, atau bertambah umur ekonomis, atau bertambah volume, atau juga bertambah kapasitas produksi.
Kedua yaitu nilai pengeluaran belanja atas pemeliharaan aset tetap tersebut harus sama atau dengan melebihi nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Nilai satuan minimum kapitalisasi adalah penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan juga restorasi. Contoh ditetapkan nilai satuan minimum kapitalisasi untuk pemeliharaan gedung dan bangunan sama dengan atau melebihi dari 20 juta rupiah. Selanjutnya pada ilustrasi, pada tanggal 25 Mei 2014 telah dilakukan renovasi gedung kantor dan telah dilakukan pembayaran sebesar 120 juta dengan SPM 2550 dan SP2D 810. Penanggung jawab barang melakukan pencatatan atas renovasi tersebut sebagai penambahan nilai gedung kantor karena renovasi tersebut menambah nilai manfaat dari gedung kantor. Jurnal transaksinya pada LO yaitu pada tanggal 25 Mei 2014 didebit bangunan gedung kantor sebesar 120 juta dan dikredit RK PPKD sebesar 120 juta. Dan pada LRA didebit belanja modal pengadaan bangunan gedung kantor sebesar 120 juta dan dikredit estimasi perubahan sebesar 120 juta rupiah. Selanjutnya penyusutan aset tetap. Berdasarkan PSAP nomor 7 paragraf 53 sampai 54, penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan atau depreciable asset selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Pada PSAP nomor 7 paragraf 55 dan 56, penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan masa manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa servis potensial yang akan mengalir ke pemerintah. Berikut formula perhitungan penyusutan barang milik daerah. Penyusutan per periode sama dengan nilai yang dapat disusutkan dibagi masa manfaat. Penyusutan per periode itu merupakan nilai penyusutan untuk aset tetap atau periode yang dihitung pada akhir tahun. Kalau nilai yang dapat disusutkan itu merupakan nilai buku per tanggal 31 Desember 2014 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan tanggal 31 Desember 2014. Masa manfaat adalah periode suatu aset tetap yang diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintah dan atau pelayanan publik. Untuk ilustrasinya digambarkan pada akhir tahun anggaran 2013 dilakukan penyusutan terhadap aset tetap Dinas Kesehatan yang dibeli pada awal tahun 2013. Penyusutan dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus. Berikut data aset tetap Dinas Kesehatan tersebut. Gedung dan bangunan 100 juta. Umur ekonomisnya 10 tahun. Peralatan dan mesin 75 juta. Umur ekonomisnya 5 tahun. Perhitungan nilai penyusutan per tahun untuk masing-masing aset tetap adalah gedung dan bangunan 100 juta dibagi masa manfaatnya 10 tahun. Jadinya 10 juta. Peralatan dan mesin sama dengan 75 juta, dibagi masa manfaatnya 5 tahun jadi 15 juta. Jadi nilai penyusutan per tahun untuk kedua aset tetap tersebut adalah 25 juta. Jurnal atas penyusutan aset tetap adalah di debit beban penyusutan gedung dan bangunan 10 juta. Beban penyusutan peralatan dan mesin 15 juta di debit. Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan 15 juta di kredit. Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin 15 juta di kredit. Selanjutnya ada pelepasan aset tetap. Berdasarkan PSAP nomor 7 paragraf 77 sampai 79, suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari neraca dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Ilustrasinya, dengan persetujuan DPRD pada tanggal 1 Desember 2013, pemerintah daerah Kabupaten Prasojo, Sutwa, menghentikan penggunaan kendaraan dengan cara dijual kepada pihak lain seharga 20 juta. Diketahui harga perolehan kendaraan tersebut adalah 50 juta dengan akumulasi penyusutan kendaraan senilai 20 juta. Jurnal atas penjualan kendaraan dengan penerimaan kas adalah jurnal pada laporan realisasi anggaran tanggal 31 Desember 2013, yaitu ada estimasi perubahan saldo anggaran lebih di debit 20 juta, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah di kredit 20 juta. Untuk laporan operasionalnya tanggal 31 Desember 2013, kas di bendahara penerimaan sebesar 20 juta, akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 20 juta, defisit penjualan sebesar 10 juta, dan kendaraannya sejumlah 50 juta di kredit. Selanjutnya ada hal-hal khusus terkait aset tetap. Yang pertama, ada penilaian awal aset tetap. Secara tegas dinyatakan dalam PSAP nomor 7 paragraf 23 sampai 25 dan 27 bahwa barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Yang kedua, ada konstruksi dalam pengerjaan.
pada PSAP nomor 7 paragraf 38 dan 40 dikatakan jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati suatu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. Yang ketiga ada penilaian kembali aset. Pada PSAP nomor 7 paragraf 52 ditegaskan bahwa aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan pada aset tetap tersebut. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun. Yang keempat, aset bersejarah. Berdasarkan PSAP nomor 7 paragraf 65 sampai 72 dinyatakan kalau tidak ada keharusan bagi pemerintah untuk menyajikan aset bersejarah di neraca, namun aset tersebut harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala, atau arkeologi sites seperti candi dan karya seni.